Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru. Simak video berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas persamaan nilai mutlak, yaitu menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan soal-soal persamaan nilai mutlak. Berbeda dengan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat yang hanya terbatas di dua bentuk persamaan nilai mutlak, definisi nilai mutlak ini kita bisa gunakan untuk segala jenis soal persamaan nilai mutlak. Untuk itu, mari kita ingat dulu definisi nilai mutlak. Jika kita punya nilai mutlak dari X, maka kita bisa urai menjadi X atau bentuk positifnya ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau non-negatif. Dan negatif X ketika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Ya, ketika X-nya negatif, maka kita kalikan negatif fungsinya. Nah, bagaimana kalau kita punya nilai mutlak dari 3X min 1? Maka uraian definisinya, yang pertama, bentuk utuhnya ya, 3X min 1, kita tulis utuh di sini, 3X dikurangi 1, ketika 3X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Bentuk yang kedua, bentuk negatifnya, berarti negatif dari 3X dikurangi 1, ketika 3X dikurangi 1 kurang dari 0. Nah, yang bentuk di depan itu yang atas positifnya, bentuk aslinya, yang kedua dikalikan negatif. Tapi untuk syarat belakangnya, bentuk fungsinya tetap sama, 3X dikurangi 1, hanya tandanya yang berkebalikan. Mari kita sederhanakan. Yang pertama menjadi 3X dikurangi 1 ketika X-nya, nah di sini angka 1 atau negatif 1 dan 3 berpindah ruas. Jadinya lebih dari sama dengan 1/3. Bagus sekali. Yang kedua kita kalikan negatif, berarti negatif 3X ditambah 1 ketika X-nya kurang dari 1/3. Jadi ketika yang atas sudah kita temukan konstantanya 1/3, maka yang bawah tinggal mengikuti. Tandanya dirubah. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soalnya. Soalnya adalah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 3 ditambah nilai mutlak dari 3X dikurangi 1 sama dengan 12. Nah, kalau kita mempunyai nilai mutlak sama dengan konstanta atau nilai mutlak sama dengan nilai mutlak, maka kita bisa gunakan bentuk sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, selain dua bentuk itu, kita bisa gunakan bentuk definisi, ya, karena menggunakan sifat nilai mutlak akan lebih mempermudah perhitungan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Untuk itu, dalam soal ini, setiap bentuk nilai mutlak kita urai definisinya. Yang pertama, nilai mutlak dari X dikurangi 3. Kita urai definisinya dulu. Nah, yang pertama, X dikurangi 3 ketika X dikurangi 3 itu lebih dari sama dengan 0. Bagus. Atau bentuk negatifnya. Negatif dari X dikurangi 3 ketika X dikurangi 3 itu kurang dari 0. Kita sederhanakan, jadi bentuk X kurangi 3 untuk X lebih dari sama dengan 3 dan negatif X ditambah 3 ketika X-nya kurang dari 3. Oke, sekarang bentuk nilai mutlak yang kedua. Nilai mutlak 3X dikurangi 1. Nah, ini sudah ada di slide sebelumnya ya. Maka langsung saja saya tulis bentuk yang sudah kita temukan tadi. 3X dikurangi 1 untuk X-nya lebih dari sama dengan 1/3 dan negatif 3X ditambah 1
untuk X-nya kurang dari 1/3. Nah, di sini kita peroleh dua konstanta sepertiga dan 3. Untuk mempermudah menyelesaikan soal ini, kita tulis definisinya, uraian definisinya dalam bentuk garis bilangan ya, dengan batas-batas konstanta dari masing-masing nilai mutlak itu. Saya buat garis bilangan yang cukup panjang di sini. Ya, berarti di sini ada 1/3. Di sini ada 3. Nah, saya bulatkan penuh karena ada tanda sama dengannya. Nah, kita mulai dari sebelah kiri dari 1/3. Sebelah kiri dari 1/3 berarti kan kurang dari 1/3. Oke, kurang dari 1/3. Kalau yang bentuk pertama berarti kurang dari 3. Oke, berarti di daerah yang pertama ini kita tuliskan yang kurang dari 3 karena posisinya di sebelah kiri 3 ya. Jadi ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Jadinya negatif X ditambah 3. Yang bawah di kiri dari 1/3 maka yang ini ya, kurang dari 1/3. Kita tulis di bawahnya negatif 3X ditambah 1. Berikutnya, di antara 1/3 dan 3. Nah, berarti untuk fungsi yang pertama, nilai mutlak yang pertama, maka masih di sebelah kiri 3. Kita tuliskan yang bawah. Negatif X ditambah 3. Kemudian untuk nilai mutlak yang kedua, ini posisinya sudah berada di kanan 1/3. Maka kita pilih bentuk yang atas. 3X dikurangi 1. Begitu juga untuk begitu juga untuk daerah yang terakhir. Maka untuk nilai mutlak yang pertama kita tuliskan bentuk X min 3 karena sudah berada di kanan dari 3. Nah, berarti bentuknya atas. Kemudian yang bawah 3X dikurangi 1 karena berada di kanan 1/3. Oke, kita dapat 3 daerah. Ya. Daerah yang pertama ini di X kurang dari 1/3. Kemudian daerah yang kedua dari 1/3 sampai dengan 3. Kemudian daerah yang ketiga X lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk tandanya sama dengannya ikut yang mana sesuaikan dengan bentuk uraian definisinya. Nah, berikutnya 3 daerah ini kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Jadi menjadi 3 buah kasus untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak tersebut. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kasus yang pertama, jadi X. Kasus pertama untuk X kurang dari 1/3. Ya, untuk nilai mutlaknya X dikurangi 3 ditambah 3X dikurangi 1 sama dengan 12. Kita tulis bentuk nilai mutlak X min 3 sesuai dengan uraian definisi yang ada di slide sebelumnya. Saya kembali dulu. Nah, di sini X dikurangi 1/3. Untuk nilai mutlak yang pertama berubah jadi negatif X plus 3. Nilai mutlak yang kedua berubah jadi negatif 3X plus 1. Bentuk negatifnya semua. Nah, maka kita tuliskan di sini nilai mutlaknya berubah jadi negatif X plus 3 ditambah negatif 3X plus 1 sama dengan 12. Ini kita sederhanakan. Negatif X ditambah negatif 3X. Negatif 4X plus 3 ditambah 1. Ini plus 4 sama dengan 12. Kita pindah ruaskan plus 4-nya. Jadi negatif 4X sama dengan 12 dikurangi 4. Negatif 4X sama dengan 8. Maka X-nya sama dengan negatif
2. Oke, berikutnya kita cek apakah hasil yang kita peroleh X dikurangi 2 ini masuk dalam daerah definisinya. X sama dengan min 2 itu masuk daerah penyelesaiannya. X dikurangi sepertiga, maka hasil min 2 ini memenuhi untuk masuk di himpunan penyelesaian. Oke, berikutnya kita coba ke kasus yang kedua. Saya tuliskan di bawahnya. Untuk kasus yang tengah ya, sepertiga kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Masih ingat ya bentuk definisinya ya. Untuk X min 3 tambah mutlak 3X min 1 sama dengan 12. Untuk bentuk yang pertama masih dibentuk negatif. Berarti negatif X plus 3. Untuk yang kedua sudah kembali ke bentuk positif. Ditambah 3X dikurangi 1 sama dengan 12. Kita sederhanakan. Negatif X ditambah 3X. 2X. Kemudian 3 ditambah negatif 1. Jadinya plus 2 sama dengan 12. Maka 2X sama dengan, bagus sekali, 10. X sama dengan 5. Kita cek lagi. Apakah 5 ini masuk ke daerah definisinya? Ternyata tidak. 5 ini lebih dari 3. Maka X sama dengan 5 ini tidak memenuhi untuk masuk di himpunan penyelesaian. Jadi harus selalu kita cek apakah hasil X-nya itu masuk ke daerah definisi atau tidak. Oke. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga untuk X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita tulis dulu bentuk nilai mutlaknya. Nilai mutlak X dikurangi 3 ditambah nilai mutlak 3X dikurangi 1 sama dengan 12. Keduanya sudah kembali ke bentuk positif. Maka X dikurangi 3 ditambah 3X ditambah 3X dikurangi 1 sama dengan 12. Kita sederhanakan. X ditambah 3X 4X, negatif 3 ditambah negatif 1, negatif 4 sama dengan 12. 4X sama dengan negatif 4 pindah jadi 16, maka X-nya sama dengan 4. Kita cek, apakah X sama dengan 4 ini masuk ke daerah definisi? Ternyata memenuhi. Maka di sini X sama dengan 4 memenuhi untuk masuk himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi daerah definisinya. Nah, jadi hanya negatif 2 dan 4 dalam kasus ini. X sama dengan 5 tidak memenuhi. Ya, jadi penyelesaiannya tetap 2, bukan 3. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Jangan lupa berlatih secara mandiri ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.